Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Halo teman-teman, sebentar lagi kita mau ibadah sekolah minggu nih. Ayo kita bersiap-siap teman-teman. Kita harus sudah mandi, gosok gigi, dan pakaian rapi ya. Teman-teman tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main atau ngobrol. Kita semua harus tertib ya. Duduknya rapi dan jangan sambil tidur-tiduran ya. Ayo kita semangat buat ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Shalom, kembali lagi di GBI Green Wisata. Apa kabarnya? Pasti baik-baik kan? Dan ayo kita mulai ibadah kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati supaya ibadah kami berjalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kami berdiri dari kursinya, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan.
mendengarkan cerita firman Tuhan, pastikan adik-adik sudah siapkan Alkitab dan buku catatannya ya. Hari ini kita mau melanjutkan cerita firman Tuhan minggu lalu, yaitu tentang Yunus. Ayo kita simak ceritanya ya adik-adik. Adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu tentang Yunus yang tidak menuruti panggilan Tuhan? Ia tidak pergi ke Niniwe, melainkan ia pergi ke Tarsis. Sehingga di tengah perjalanan Allah menurunkan angin ribut yang membuat kapal hampir tenggelam. Dan hal itu juga membuat Yunus dilemparkan ke dalam laut. Kemudian atas kehendak Tuhan, pada saat Yunus dilemparkan ke dalam laut, ada seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Adik-adik bisa bayangin gak perut ikan itu suasananya seperti apa? Pastinya gelap dan juga sangat bau ya adik-adik. Tapi justru di saat itu Yunus malah berdoa sama Tuhan. Karena dia udah gak tahu mesti ngapain lagi. Kakak bacain ya dari kitab Yunus 2 ayat 1-9. Di situ perikopnya dibilang doa ucapan syukur Yunus. Ayat yang pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air yang telah mengepung aku mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Karena jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sama-sama bilang amin. Nah adik-adik, dari apa yang udah kita baca, ternyata Yunus pada saat berada di situasi yang gak enak, yaitu di perut ikan, ia sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, minta pertolongan, dan malah ia juga mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang udah terjadi. Ia sadar dan percaya kalau keselamatan hanya dari Tuhan. Di ayat yang ke-10, Tuhan berfirman kepada ikan besar untuk memuntahkan Yunus ke darat. Wah, hari ini kita belajar ya adik-adik bagaimana Yunus pada saat mengakui kesalahannya, yaitu lari dari panggilan Tuhan sehingga ia harus dilemparkan ke dalam laut dan berada 3 hari 3 malam di perut ikan. Saat Yunus sungguh-sungguh sama Tuhan, dia menyesal dan juga mengakui kesalahannya. Tuhan memberikan pertolongan kepada Yunus. Bahkan Tuhan tetap memelihara Yunus pada saat ia berada di perut ikan 3 hari 3 malam. Wah, Tuhan sangat baik ya adik-adik. Adik-adik, mungkin seringkali kita tidak setia, tidak taat kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik harus tahu satu hal, kalau Tuhan Yesus selalu setia kepada kita. Ia gak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu punya cara untuk mengejar kita saat kita jauh dari Tuhan. Tuhan selalu menolong kita dalam segala kesulitan. Dan Tuhan Yesus memiliki kasih yang tiada pernah berubah dan selalu mengampuni setiap kesalahan kita. Adik-adik,
Jadi ketika kita mengakui kesalahan kita dan bertobat sungguh-sungguh, mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus mendengarkan dan mengampuni kita loh. Tapi bukan berarti secara terus-menerus kita melakukan dosa lalu minta ampun kepada Tuhan ya adik-adik. Kita harus sungguh-sungguh bertobat ya adik-adik. Mohon ampun sama Tuhan dan jangan sampai kita mengulanginya lagi adik-adik. Nah, sekarang kita baca ayat hafalan yuk adik-adik dari Amsal 28 ayat 13. Dari Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita baca sama-sama sekali lagi ya adik-adik. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah adik-adik, itu ayat hafalan untuk minggu ini. Adik-adik yang udah hafal, boleh loh minta mama, papa, atau kakaknya untuk rekam adik-adik pada saat baca ayat hafalannya. Kemudian kirim video tersebut kepada kakak-kakak sekolah minggu atau ke email yang tertera di layar ini. Cerita firman Tuhannya sudah selesai ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus, kami mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan kesehatan yang Engkau beri untuk kami. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari virus corona. Sekarang kami ingin menutup ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan menutup ibadah hari ini. Namun sebelum selesai, yuk kita sama-sama tutup mata dan angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau adalah anak-anak panah di tangan pahlawan yang akan dipakai Tuhan untuk menggenapi kehendaknya pada zamannya. Diberkatilah engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun dan segala sesuatu yang kau perbuat akan berhasil. Diberkatilah engkau menjadi lebih pintar dibandingkan dengan teman-temanmu yang lain. Kau menjadi terang dan garam di tempat di mana engkau diutus. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kesehatan keluargamu, diberkatilah usaha keluargamu. Terimalah berkat dan persekutuan yang manis dan indah dengan anak Allah dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.